Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu ini diambil dari Injil Matius pasal ke-27, ayat pertama sampai ke-10 kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, yang barusan kita baca itu adalah kisah bagaimana majelis agama Yahudi berusaha merekayasa dan akhirnya sepakat untuk membunuh Yesus. Namun karena menurut undang-undang Romawi mereka tidak berhak menghukum mati seseorang, mereka menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Dan mereka bekerja sama dengan salah seorang murid Yesus yang bernama Judas, yang menerima 30 keping perak sebagai imbalan untuk menyerahkan gurunya. Saudara-saudara, apa yang bisa kita petik dari kisah yang biasanya kita baca menjelang Paskah ini? Pertama, agar kita mewaspadai faktor-faktor pendorong penyebab kejahatan. Agar kita mewaspadai faktor-faktor yang bisa mendorong kita berbuat jahat. Ada banyak faktor yang bisa mendorong saudara dan saya berbuat jahat. Pertama, tekanan ekonomi. Ketika ekonomi kita sangat terancam, kehidupan kita terancam, ada sangat besar godaan berbuat jahat, mencuri misalnya, merampok, demi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ada lagi faktor penyebab tindakan kejahatan, rasa marah, sakit hati. Ketika saudara dan saya marah, sakit hati kepada seseorang, kita bisa digoda untuk melakukan tindakan kejahatan, melakukan kekerasan misalnya. Apalagi kebiasaan, hobi, memang dia suka melakukan yang jahat itu dan menikmatinya. Tapi secara umum ada faktor yang mesti kita waspadai, yang mendorong kita untuk berbuat jahat, yaitu dosa yang bercokol dalam hati kita. Alkitab mengatakan dosa itu bercokol dalam hati kita, menyuruh kita, menggoda kita, mendorong kita melakukan yang jahat.
Dan kita semua adalah orang berdosa. Sebab itu kita mesti waspada bahwa kita potensial untuk melakukan yang jahat. Bila kita tidak kritis, tidak hati-hati. Dalam kisah tadi ada dua faktor yang kita lihat yang mendorong tindakan jahat itu. Yang pertama adalah iri hati atau dengki. Iri hati atau dengki itu adalah salah satu faktor yang sangat kuat mendorong kita untuk menjadi jahat. Benar yang dikatakan Rasul Yakobus dalam Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan pementingan diri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati yang berubah, membusuk, bernanah menjadi dengki, mendorong kita melakukan bermacam-macam kejahatan. Dan Amsal 14 ayat 30 mengatakan iri hati itu bagaikan kanker yang merusakkan semua jiwa kita. Iri hati itu membusukkan tulang. Kain iri kepada adiknya Habel karena persembahannya ditolak sementara persembahan Habel diterima. Dan iri hati itu membuat dia sangat panas kemudian membunuh adiknya. Raja Saul iri kepada Daud yang dipuji lebih banyak oleh orang Israel, dianggap lebih hebat. Dan karena itu dia melemparkan tombaknya untuk membunuh Daud dan mengejar-ngejarnya. Dalam epistel, saudara-saudara Yusuf iri kepada adiknya karena mendapat jubah yang sangat indah dari ayahnya. Dan iri hati itu mendorong mereka untuk merekayasa pembunuhannya. Dan orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi sangat iri kepada Yesus. Karena banyak orang percaya dan mengikut Yesus. Dan iri hati itu membuat mereka menjadi dengki. Kemudian merencanakan untuk membunuh Yesus. Hati-hati saudara. Ketika iri hati itu, dengki itu kita biarkan bercokol dalam hati kita. Kita sangat mudah untuk melakukan yang jahat. Yang kedua yang kita lihat dalam cerita ini, faktor yang mesti kita waspadai yang bisa mendorong kita melakukan yang jahat adalah cinta uang. Judas adalah seorang pencuri yang suka mencuri. Dia berkedudukan sebagai bendahara dalam gerakan, dalam organisasi Yesus dan murid-muridnya. Dia suka mengambil uang diam-diam. Cinta uang itu membuat dia tega mengkhianati dan menjual gurunya. Dalam kisah yang lain tadi kita baca, saudara-saudara Yusuf juga menjual adiknya untuk mendapatkan 20 keping perak dari pedagang Arab atau Midian. Mereka tega menjual adiknya sebagai budak. Dan sepanjang sejarah, selalu ada saja orang yang tega menjual saudaranya, menjual anaknya, atau menjual dirinya sendiri demi uang. Saudara-saudara, uang itu perlu, tapi tidak boleh dicintai seperti mencintai manusia. Uang itu perlu, tapi tidak boleh dijadikan tuang. Karena itu kita harus waspada. Ketika saudara dan saya sadar atau tidak sadar mencintai uang. Benar yang dikatakan 1 Timotius 6 ayat 10. Cinta uang itu akan mendorong kita melakukan segala kejahatan. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara-saudara, yang kedua. Apa yang bisa kita petik dari kisah bagaimana Yesus direkayasa untuk dibunuh. Agar kita sadar kejahatan itu selalu memperanakkan kejahatan. Kejahatan itu selalu memperanakkan kejahatan. Pelanggaran hukum yang satu selalu mendorong pelanggaran hukum yang lain. Saudara-saudara Yusuf pertama-tama merusak, mengambil, merampas jubah yang indah milik adiknya. Kemudian mereka mendorong itu kejahatan yang lain. Mereka melakukan kekerasan, mencampakkan adiknya ke dalam sumur. Dan kejahatan itu mendorong mereka melakukan kejahatan yang lain, menjual adiknya. Yudas suka mencuri.
Dan itu mendorong dia melakukan kejahatan yang lain, menjual gurunya. Dan itu mendorong dia melakukan kejahatan yang lain lagi, membunuh dirinya. Saudara-saudara, kisah ini mengingatkan kita, ketika kita mencuri mendorong kita berbohong, dan ketika kita berbohong mendorong kita melakukan kekerasan atau bahkan membunuh. Kejahatan itu selalu berkembang biak. Kejahatan itu selalu mendorong kita melakukan kejahatan yang lainnya. Selanjutnya, kisah ini juga mengingatkan kita orang jahat selalu berkumpul dengan orang jahat. Ada pepatah Inggris yang mengatakan burung yang sama jenisnya, sama bulunya akan selalu terbang berkelompok. Orang jahat selalu mencari orang jahat. Pemimpin agama Yahudi berjumpa dengan Yudas. Dan di sepanjang sejarah dunia ini, orang-orang jahat selalu mencari orang jahat lainnya untuk berkomplot. Apa artinya itu bagi kita? Kita sadar betapa seriusnya kejahatan itu. Kejahatan itu bisa terencana. Kejahatan itu bisa terorganisir. Dan yang paling berbahaya, kejahatan itu bisa dilakukan oleh orang-orang pintar, oleh orang-orang berkuasa, bahkan oleh orang-orang beragama. Sangat memalukan, sangat menyedihkan dan memukul kita. Yang melakukan kejahatan di sini adalah pemimpin-pemimpin agama dan adalah murid Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, karena ini mengingatkan kita untuk betul-betul serius, untuk betul-betul serius menghadapi kejahatan. Tapi syukurlah, kejahatan selalu meninggalkan jejaknya. Sebab itu pihak berwajib atau polisi selalu saja berhasil menangkap para penjahat. Dan nenek moyang kita juga sadar ketika mereka membuat sebuah pameo dalam bahasa Batak, jepekdo pak nigabus. Kaki kebohongan itu pendek, sebab itu mudah untuk dikejar dan ditangkap. Artinya apa? Sepintar-pintarnya saudara dan saya melakukan yang jahat akan bisa tertangkap. Tetapi kita diingatkan supaya kita selalu sadar bahwa kejahatan itu tidak pernah boleh dibiarkan. Kejahatan itu tidak pernah boleh dibiarkan. Sebab itu kita masuk dalam renungan kita yang ketiga. Agar kita menggunakan seluruh waktu, hati, tenaga, uang, harta benda kita untuk melawan yang jahat itu dan melakukan yang baik. Alkitab kita berkata, kalahkanlah yang jahat dengan yang baik. Saudara-saudara, cara efektif untuk melawan kejahatan itu adalah dengan menghabiskan semua energi, menggunakan semua potensi, menggunakan semua hati dan pikiran, waktu, uang, dan tenaga kita untuk melakukan yang baik. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Ketika seluruh waktu kita habiskan untuk hal-hal yang baik, yang benar dan berguna, saudara dan saya tidak punya waktu yang tersisa lagi untuk melakukan yang jahat. Ketika saudara dan saya komit, uang yang ada di tangan kita hanya boleh dilakukan, digunakan melakukan yang baik. Tidak ada uang yang tersisa melakukan yang tidak benar atau yang jahat. Karena itu saudara-saudara, untuk melawan yang jahat itu, kita harus menggunakan semua potensi yang ada pada kita, energi yang ada pada kita, waktu dan hati dan tenaga kita, untuk melakukan yang baik. Supaya tidak ada lagi tenaga, tidak ada lagi uang, tidak ada lagi pikiran, tidak ada lagi perasaan yang dapat digunakan untuk melakukan yang jahat. Dan dengan demikianlah kita dituntun kepada pertobatan. Pertobatan itu tidak pernah bisa dilakukan secara parsial. Sebagaimana telah dikatakan kepada kita tadi, kejahatan yang satu mendorong kita melakukan kejahatan yang lain.
Kita tidak bisa mengatakan saya akan berhenti melakukan kejahatan A, tapi tetap saja melakukan kejahatan B. Kita tidak bisa mengatakan saya tidak mau lagi mencuri, tapi saya tidak apa-apalah berbohong. Tidak mungkin itu. Sebab itu banyak sekali dilukiskan pertobatan itu seperti sebuah mobil yang berputar arah, keempat bannya harus ikut berbalik atau berputar arah. Kita tidak bisa bertobat, kita tidak bisa berubah menjadi baik bila hanya setengah-setengah. Dengan setengah hati, dengan setengah pikiran, dengan setengah tenaga, setengah perasaan. Kita harus total. Untuk itulah kita membutuhkan roh Tuhan. Untuk itulah kita membutuhkan kuasa Tuhan yang menuntun kita kepada pertobatan yang sejati itu. Yang menuntun kita untuk menjadi orang baik. Ketika kita menjadi orang benar dan baik, maka segala yang ada pada kita pun akan kita gunakan untuk hal-hal yang baik juga. Amin. Terima kasih Allah. Kau ingatkan kami supaya kami waspada kepada faktor-faktor yang dapat mendorong kami untuk berbuat jahat. Sadarkan kami adalah orang berdosa. Dari dalam diri kami sendiri kami punya potensi. Kami punya tendensi. Dan kami juga punya bakat melakukan yang jahat. Namun syukur kepada Kristus yang telah memerdekakan kami. Engkau memberikan kepada kami kuasa melawan dosa dan kejahatan yang bisa muncul dari dalam diri kami sendiri. Karena itu ingatkanlah kami Tuhan, supaya kami dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga, dengan sepenuh kekuatan kami melawan kejahatan. Beri kepada kami roh-Mu yang kudus. Tolong dan mampukan kami menjadi orang benar dan baik. Ingatkan kami Allah, supaya kami menggunakan semua waktu, energi, hati dan pikiran, uang, harta benda yang Tuhan anugerahkan hanya untuk melakukan hal-hal yang benar, baik dan berguna. Ya Allah, condongkanlah hati kami kepada kasih, kepada kebaikan, kepada kebenaran-Mu. Beri kepada kami kemampuan untuk memutuskan hubungan kami dengan dosa. Kami berdoa untuk hidup kami masing-masing. Untuk hidup keluarga dan rumah tangga kami. Hidup anak-anak kami. Tuhan berkatilah kami. Bantulah kami membangun karakter kami. Menguasai diri dan mendisiplinkan diri kami. Dan bantu kami Tuhan untuk terus membangun kebaikan. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Murid-murid Kristus. Terima kasih Allah. Kepadamu lah kami serahkan hidup dan masa depan kami. Demi nama Putra-Mu. Yang telah mati dan bangkit membela kami. Amin.